pengetahuan kepada masyarakat atau jamaah lingkungan Masjid Jami An-Nur, diperkenankan agar segera hadir karena acara kajian talkshow pada sore hari ini akan segera dimulai. Wabil khusus untuk para remaja putra dan putri yang ada di lingkungan Masjid Jami An-Nur, para jamaah, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat khususnya, karena insya Allah acara akan dimulai jam 4.00.
Sekali lagi himbauan kepada masyarakat jamaah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bita'allum wa arsala lita'liminal anbiya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ulama'il atqiyah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yasba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu lil jannah. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul hadil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Jami'an Nur yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Eman Sulaiman SEMM, yang sama-sama kita hormati yaitu Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan TPA An-Nur beserta Dewan Guru, nanti aparatur pemerintah setempat, Bapak RT, Bapak RW 003, yang kami hormati yaitu Majelis Ta'lim Masjid Jami'an Nur yaitu Al-Mukarramah Ibu Hajjah Zaini beserta para jemaahnya. Hormati dan saya cintai itu anak-anak remaja Prisma yang baru hadir saja. Insyaallah yang lainnya akan nyusul. Amin. Terkhusus yaitu narasumber kita ada ilallah Al-Mukarram wal Mukarram Bapak Ki Haji Nur Hamid Muhammad MMSI, dan juga tak lupa kepada tamu undangan atau bintang tamu yang kita nantikan yang begitu cantik dan indah, Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat datang di Masjid Jami'an Nur yang kami cintai. Mudah-mudahan hadirannya kakak yang cantik-cantik dan soleha ini membawa keberkahan bagi kami semua. Amin. Dan juga yang saya cintai atau kami cintai para jamaah bapak dan ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada para ibu sekalian. Mengawali perjumpaan pada sore hari ini, alangkah indahnya lisan dari manusia budiman menguraikan untayan rasa tasyukur kepada Allah Ilahi Rabbi, yang mana kita semuanya telah diberikan kenikmatan, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, dan alhamdulillah kita semuanya dapat hadir dalam rangka pengajian atau talkshow dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat seiring salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan Republik Islam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang penuh dengan keimanan ini. Siapa lagi kalau bukan manusia yang diagung-agungkan, manusia yang dimulia-muliakan, yaitu Habibana wa Nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan disampaikan kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'innya, dan juga sampai kepada kita semuanya selaku umat akhir zaman mendapatkan syafa'ul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara kajian talkshow pada sore hari ini alangkah indah dan lebih afdal kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala,
Adapun kami berdirinya di sini adalah untuk menyampaikan susunan acara pada sore ini, yaitu pembukaan. Insya Allah akan sama-sama kita buka. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Haji Ade Putra. Dan juga yang ketiga, sambutan. Yang keempat adalah Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh dari lalu kita. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dan dilangsungkan dengan obrol atau talk show tanya jawab antara jemaah dan juga narasumber di sini. Ya, insya Allah nanti kita memiliki waktu menunggu sampai menunggu azan maghrib atau buka puasa. Kami sampaikan terlebih dahulu waktu yang diberikan kepada kita semuanya adalah jam 4:15 lebih dari seperti itu. Nah, jadi untuk itu semuanya pengisian acara di sini karena mengingatkan waktu sangat singkat akan berbuka puasa, di sini hanya kita memiliki waktu yang sangat singkat. Baik, jemaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, acara pada sore ini mari kita sama-sama buka dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan keberkahan yang Allah sampaikan kepada kita semuanya di bulan suci Ramadan ini, bulan yang suci, bulan yang penuh diberkahi dan juga bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyah wa al-Mu'minatin Shuliyah. Wa ta'atina bi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan dan turunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Haji Ade Putra. Kepada beliau disilakan. Bismillah. Sekali lagi saya mohon maaf kepada para jamaah di sini. Saya ini bukan koi ya. Saya cuma sebagai penyanyi, cuma suruh baca Quran sama panitia sebandi. Mohon maaf apabila saya tadi kurang bagus, karena memang saya bukan koi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi bi'adihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ladzizul ghafur. الذي خلق السبع سماوات طباقا واعترى بخلق الرحمن من تفوق فلقي البشر هل ترى من فتور ثم ارجع البشر كرتين ينقلب اليك البشر حسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بهذا ولقد زينا السماء الدنيا بهذا ولقد زينا السماء الدنيا بما سبها وجعلناها رجما للشياطين وعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى
وتعرف بجنبهم فسكا لأشهاب الشيء إن الذين يشفعون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وعشروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض جبلا فامشوا بمناقبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حسبا فستعلمون كيف النذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى طير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينشركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل نحن في الطغى والنفور أفمن يمشي مكبا على وجهه على من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي جعلكم في الأرض وإليه تحشرون ويأكلون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما علم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن يرحمنا فما يزيد الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح معكم نارا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Allahumma Bapak Haji Ali Putra yang telah menentukan ayat suci Al-Quran. Beliau luar biasa Al-Quran yang dibacakan separuh dari ayat 1 sampai 30. Masya Allah. Dari akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ketua Panitia Prisma Penyelenggara Talkshow. Kajian pada pagi ini adalah perjalanan religi artis oleh Ketua Prisma, yaitu Maudira Ananda Muda Hasiwan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Eman Sulaiman SEFM, yang terhormat Ketua RW 003 Bapak Pinjung Supris ANS SPT, yang terhormat Bapak LMK RW 003 Bapak Yanu Satrio, yang terhormat Ketua Majelis Halim Ibu Hajah Saini, yang terhormat Ketua Yayasan TPA Masjid Jami'an Nur, yang terhormat Ketua Remaja Masjid Al-Muhajirin, yang terhormat Ketua Remaja Masjid Hifzul Amanah,
dan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang terakhir yang saya hormati, teman-teman dari Persatuan Remaja Islam Masjid Jami An-Nur. Dan tak lupa bintang tamu kita pada sore hari ini, Kiai Haji Nur Hamid Muhammad Al-Barsani MSc, Ibu Popi Monika, Bapak Yuri Aziz, dan Bapak Ade Putra. Bonus satu artis Mbak Lisa. Dan yang terhormat Ibu Lisa, Istrinya Om Made. Artis juga, artis. Iya. Bonus bapaknya. Bonus. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Saya selaku panitia pelaksana acara talk show yang bertema perjalanan religi artis mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah memberikan bantuannya berupa moral maupun material. Dan yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Prisma yang telah membantu hingga terlaksananya acara pada sore hari ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Maudira Haswan yang telah menyampaikan sambutannya selaku Ketua Prisma Masjid Jami An-Nur. Baik, selanjutnya, sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Iman Sulaiman SE selaku DKM. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ar-Rahman alamat Quran khalaqal insan alamat badan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi jiddi ilman wa jiddi fahman. Hadirin sidang majelis ilmu dan zikir yang akan disampaikan oleh nanti yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sampaikan terlebih dahulu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah. Nikmat sehat ini kita menggunakan untuk kesehatan yang walafiat. Amin. Umur, wabarakatuh rezeki, bertemu dengan teman-teman yang soleh. Juga nikmat kita, nikmat iman kita diakui dan kita jalankan nikmat Islam. Setelah itu baru dari perjalanan itu baru ada nikmat ihsan yang sifatnya mukarrabah. Dengan nikmat-nikmat ini yang tadi kita laksanakan sholat zuhur berjamaah, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi juga, insya Allah mendapatkan satu syafaatnya dari teman-teman yang soleh dan solehat yang timbul hari ini di yaumil akhir dan pertemuannya. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah wasyukurillah, hari ini telah terlaksana show yang dilaksanakan oleh Risma, dan hari ini juga hadir di tengah kita disaksikan oleh bapak-bapak kita, ibu-ibu kita. Alhamdulillah wasyukurillah, pembina kita hadir di sini juga Pak Budi Pranata hadir. Terima kasih Pak Budi atas kehadirannya. Ini adalah sebagai pembina dari Masjid Anur, juga ada pembina-pembina lain ada juga di sini, termasuk Masjid juga sebagai pembina ini Pak Amin di Masjid Anur. Kenapa bisa jadi begini? Ini juga Pak Masjid juga ini. Dan para pengawas juga hadir dengan kita, yaitu teman-teman saya juga hadir di sini, pengurus Masjid Yayasan dan pengurus Masjid Anur. Saya ucapkan terima kasih yang tidak saya sebutkan namanya. Juga di sini para tokoh masyarakat dan agama. Alhamdulillah maksudnya tokoh masyarakat dan tokoh agama ini hadir di sini, para ketua RT 1 sampai dengan ketua RT 6 dan Pak RW. Alhamdulillah Mas Pipin dengan Mas ini juga hadir di tengah kita, Mas Anu. Ya Mas Anu, kalau ada RW juga luar biasa ini dengan Pak Pipin di sini. Nah, Pak RT juga di sini, Pak Sigit ya, RT 3 wabil khusus. Ini juga koordinator daripada Risma yang menjadi salah satu. Mudah-mudahan dengan kehadirannya menambah suatu perkembangan berat amalan dari bapak-bapak. Dan hadir pula di sini yang kami hormati Ibu-Ibu Majelis Taklim yang kami hormati dan kami cintai, dan TPA yang kami hormati dan juga hadir TPA. Mudah-mudahan para remaja wabil khusus, terima kasih dari 3 masjid ini selalu bergabung, yang tidak saya sebut satu persatu namanya, Masjid Muhajirin, Masjid Hibzul Amanah, Hadroh. Ini adalah sebagai aktivitas dari Anur. Mudah-mudahan kita terus maju. Wabil khusus yang hadir ini dengan kita sebagai pembicara sumber yaitu Pak Ustaz Haji Muhammad Shalal Bantani, ya, Pak Hamid, sehat terus, sehat selalu, dan Pak Ibu Kopi juga, Ibu Kopi, terima kasih banyak yang hadir, Pak Ade, ya, Pak juga, terima kasih atas kehadirannya, juga Pak Yuri, Pak juga, dan istrinya Pak Ade juga selalu mendampingi. Sebab mana-mana harus didampingi terus Iya, mantap. Kalau sebenarnya didampingi suka lari-lari Pak Ade Putra. Apa diculik? Diculik nanti repot nanti ya. Nah, itu bagus deh Ibu ya atas kehadirannya. Hadirin yang dirahmati Allah, maksud tujuannya daripada talk show ini adalah yang diselenggarakan oleh remaja, itu Pak Jirah, Ibu Jirah ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih aktivitas dan kreativitas dari anak remaja ini. Kita jangan halangi, kita monitor aja, karena masalahnya ini adalah merupakan suatu kreativitas dari Dekira ya. Juga terima kasih kami ucapkan para donatur yang telah terselenggarakan acara ini, serta jamaah-jamaah yang telah mensupport acara ini, baik materi maupun moral. Maksud daripada tujuan talk show ini selama ini memang di Anur ini belum pernah diselenggarakannya, belum pernah Pak Amin diselenggarakannya talk show perjalanan religi artis ini. Kami coba untuk artinya menghadirkan, alhamdulillah wasyukurillah, dihadirkanlah berkata Allah
Allah oleh Pak Istiono dari Jalan Kasih. Mungkin nanti temanya tema-tema yang menarik supaya akhirnya bisa hidup dalam suatu ini. Mudah-mudahan ini adalah merupakan suatu kebaikan dari Allah yang kami dengan sana. Mudah-mudahan pula segala macam kita terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, di bulan puasa ini tetap kita harus pegang ini adalah suatu merupakan kebaikan kita. Dari 11 bulan kejahatan kita ditutup oleh satu kebaikan di bulan puasa ini. Ya, insya Allah ambil kesempatan baik ini, mudah-mudahan dari kesempatan baik ini yang 11 bulan kejahatan kita itu akan hilang, insya Allah. Dan sekaligus bulan Allah dari bulan ini, sekaligus saya informasikan besok ada selain berguru Quran semalam, besok ada ngaji 2000 santri di At-Taqwa. Itu juga jangan lupa kita hadiri semuanya. Nah, itu sangat penting sekali ya, ngaji 2000. Mudah-mudahan dengan kita membaca Quran, ya, mudah-mudahan dengan Ramadan ini ambil keberkahannya, dan ini adalah merupakan suatu pintu surga. Demikian kami sampaikan. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan bersolawat atau bersyair tentang Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kiai Haji Nur Habib Muhammad Al-Bashari Al-Basani MSI, kepada beliau disilakan. Kali ya. Ya, dari pagi belum makan soalnya bosan. Masih lama. Tapi semangat akan dikit ya Bu ya. Diangkat perutnya. Nafas ditahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan, ini yang depan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahru siyama lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim
wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratin muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus orang tua kita bersama Al-Mukarram Bapak Haji Eman Sulaiman SHMM selaku Ketua Masjid An-Nur yang saya hormati. Al-Mukarram orang tua saya, kakanda saya juga, Bapak Listiono. Orang bilang selalu kalau di dunia artisnya diberi nama Bapak Lis Bandi. Mudah-mudahan panjang umur, barokah rizkinya, lunas hutangnya. Al-Mukarram yang saya hormati Bapak Yuri Aziz. Beliau ini artis sekelas Roma Irama. Cuma nggak pakai jenggot. Karena apa, Pak Roma sekarang sudah nggak pakai jenggot juga. Makanya beliau cukur juga jenggotnya. Tadi itu mau berangkat cukur jenggot dulu. Yang kami muliakan dan kami hormati Akhina Fillah Mukarram Bapak Haji Adi Putra. Beliau itu favorit saya. Dulu waktu saya masih kecil, tahun sekitar tahun 80-an, si jantung hati. Badanku kurus, bukannya kurang tidur. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Hajah Poppy Monica, kemudian Ibu Hajah Lisa Adi Putra. Beliau Ibu selalu didampingi beliau, kata Pak Haji Eman, takut hilang, takut diculik gadis-gadis. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, semoga selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hadir insya Allah masuk surga. Karena surga itu tempatnya orang yang mulia dan selalu masuk kepada sesuatu yang mulia. Masjid adalah tempat mulia. Masjid tempatnya orang-orang bertakwa. Jaminan Allah, orang yang memakmurkan masjidnya Allah pasti akan mendapatkan rahmat, barokah dan sebagainya. Amin. Hari ini tanpa terasa, alhamdulillah saya hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka talk show perjalanan religi artis. Nah, ini nanti saya tidak tahu ini rundownnya kayak gimana, kayak gitu perjalanan acara ini. Yang jelas sama-sama kita ikuti bersama. Yang jelas nanti kita akan tanya-tanya beliau-beliau itu kok bisa menjadi seperti itu. Karena selama ini yang saya lihat yang masih bertahan, ya kan, di antaranya adalah sekelas Mas Bapak Yuri Aziz ini masih bertahan, ibu bapak, ke dunia keartisannya karena sering masih muncul di media, ya kan, mulai dari media televisi sampai media yang kita tahu. Terus lagi yang wanita saya lihat yang segenerasinya itu saya lihat itu Ibu Hajah Poppy Monica itu termasuk masih eksis. Ya makanya remaja ini tidak salah menunjuk Bapak Haji Adi Putra
terus kemudian Bapak Yuri Aziz dan Ibu Haja Popi Monika, itu tidak salah. Kenapa? Karena perjalanan ini yang harus kita ketahui. Sampai sekarang kenapa kok bisa eksis? Gitu. Nanti pertanyaannya diantaranya itu, ya kan? Nah, ini sekarang saya mau ngapain berdiri begini? Acaranya kan talk show katanya begitu. Tapi alhamdulillah tidak apa-apa, kita manfaatin. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, tadi sudah disampaikan oleh bapak kita, ketua masjid kita, Bapak Haji Iman Sulaiman, bahwa hari ini tepat tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan itu biasa kita peringati Nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Ini spesifikasi ayat ini adalah tujuan diturunkan Al-Qurannya. Tapi pas turunnya Al-Quran itu Allah nyatakan dalam surat, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan, inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Bukan malam Lailatul Qadar, tapi malam Qadar. Karena Laila itu artinya malam. Di sini ada 3 kemuliaan. Mengapa Allah turunkan ada 3 kemuliaan yang sangat mulia? Pertama, inna anzalnahu, Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ada 3 kemuliaan. Pertama adalah Al-Quran yang mulia. Yang kedua, kemuliaan itu ada di mana? Di bulan Ramadan. Yang ketiga, kemuliaannya lagi di mana? Apa? Lailatul Qadar. Yuk kita bahas 3 ini, insya Allah 5 jam gak selesai. Nanti pas sholat tarawih, tak usah buka udah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran itu pada Qadar. Mengapa di sini Allah muliakan Al-Quran? Ibu, bapak, lihat. Redaksi ayat ini menyatakan inna anzalnahu. Sesungguhnya kalau mau dilengkapi, sesungguhnya begini bunyinya harusnya, inna anzalnal qur'ana fi lailatul qadar. Mengapa di sini pakai dhamir? Begitu mulianya Al-Quran itu, maka oleh Allah disembunyikan Al-Quran itu dengan bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang sangat mulia, maka di situ Allah menyatakan pakai dhamir hu sebagai bentuk Allah memuliakan betapa mulianya itu yang namanya Al-Quran. Baru tahu Pak? Makanya ngaji tafsir gitu. Begitu sudah, kemuliaannya lagi Al-Quran ditaruh di mana oleh Allah? Di malam Lailatul Qadar. Ibu tahu malam Lailatul Qadar? Tahu tidak? Lailatul Qadar tahu? Tahu? Tahu. Di mana? Di kuburan. Lailatul Qadar di mana? Sulban terakhir. Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu kalau ngaji. Tanazzalu alaihimul malaa'ikah. Di situ saudara-saudara, ibu bapak. Inna anzalnahu. Allah turun sekitar ayat ini aja udah. Allah turunkan Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan.
Malam 1000 bulan itu kalau dihitung sekarang itu berapa lamanya? Berapa tahun? 82 tahun, hampir 83 tahun. Kita dapat malam Lailatul Qadar itu, satu malam Allah berikan malam Qadar itu untuk ibadah yang pahalanya sama dengan 83 tahun. Umur kita mah belum tentu. Yang Nabi berapa? Yang sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari. Hati-hati ya, hati tinggal besok apa? Umur berapa? 63, bukan mati maksudnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah malam Lailatul Qadar ini ada tanda-tanda khusus yang biasa kita tahu. Biasanya turunnya malam Lailatul Qadar, malam Qadar itu terjadi antara di 10 akhir di bulan Ramadan. Di 10 akhir bulan Ramadan itu biasanya terjadinya. Tapi tidak menutup kemungkinan mulai dari awal Ramadan sudah Allah turunkan malam Qadar. Lailatul Qadar itu sudah turun, berarti cuma sekali tuh. Apakah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar itu jebres satu daerah dengan daerah yang lain itu sama? Belum tentu. Kenapa? Lihat, Mekah Indonesia itu jaraknya atau selisihnya 4 jam. Ya kan? Kalau di sini jam 3, Ibu Bapak nanti tak kasih tahu. Mau nggak dikasih tahu nih? Mau tidak? Tapi jangan bilang-bilang ya. Rahasia. Nih, Mekah sama sini bedanya 4 jam. Kalau di sini jam 3, di sono masih sekitar jam 11. Malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu turunnya di 1/3 akhir di waktu-waktu sahur menjelang imsak. Waktunya nggak lama, kurang lebih antara 10 menit sampai 15 menit. Makanya ketika waktu sahur itu kita tidur, rugi Pak. Buat siapa sih malam Lailatul Qadar itu? Buat hambanya Allah yang mau bangun di waktu malam itu. Tentunya bangunnya untuk apa? Untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk apa lagi? Sholat tahajud, sholat yang mulai tambah lagi. Nah malam itu gunakan untuk itu. Nah gimana kalau orang hanya bangun sahur pas waktu turun Lailatul Qadar, ya dapat Lailatul Qadar. Tapi hikmahnya akan berbeda dengan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tapi saat itu sedang ibadah. Nah karenanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu tepat malam Lailatul Qadar. Al-Quran itu adalah produknya Lailatul Qadar. Makanya orang yang membaca Al-Quran itu sesungguhnya mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika kita membaca Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan, maka hakikatnya dia menjalani produknya Lailatul Qadar. Rugi benar kalau seandainya kita dikasih mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, lisan masih bisa ngomong, masih bisa bicara, tapi tidak dipakai untuk membaca Quran. Ya kan? Rugi, Pak. Mau apa kita hidup? Ya kan? Ayo sama-sama sekarang. Kalau perlu dihafal Al-Quran kayak Bang Haji Ade tadi apa kita. Saya tanya kok ada yang lupa, nervous katanya. Ingat dulu waktu rekaman pertama kali katanya. Dulu waktu dunia rekaman saya sama Ibu, ya kan? Pertama kali saya rekaman di Gemini, di Tebet Ibu, di Tebet.
Di Tebet itu saya dulu yang jagain Bang Edi Silitonga, penyanyi pop tapi jagain lagu dangdut. Ini saya masih muda Bu, bukan dangdut tapi ya. Jadi dulu di Tebet saya, ya kan, gini-gini juga saya dulu artis Bu, pernah terkenal. Nah, pernah terkenal dulu tapi di MNC TV itu berapa kali tayang, dulu ada MTV kan ya, wawancara. Terus di Malaysia itu saya dipanggil di Malaysia, di Kuala Lumpur di TV3 Malaysia, wawancara talk show ini sama. Jadi kenapa saya ke seni? Saya seni itu senang, hobi. Kenapa dunia ini akan indah dengan seni? Itu gimana Pak? Kalau saya punya sholawatan si jantung hati itu, saya dulu pernah maulid tiba itu di kampung tuh. Sampai saya favorit sama lagu itu, saya bikin sholawatan. Ya Rasulullah salam, salamun alaik, ya Rafi'al sani ni wa darati, an fatayati rabbal alamin, ya Allah ya Rasulullah. Direkam ya, direkam nanti bikin salawatan. An fatayati dan seterusnya, ketinggian ngambilnya. Itu begitu, sampai begitu sangat senangnya itu. Tidak salah kalau misalkan kita bikin, tinggal Pak Adit nanti bikin musiknya, ya kan? Pak Yuri yang nyanyinya atau Bu Kopi yang nyanyinya gitu. Nah, itu enak itu buat sholawatan. Notasinya sama saja, udah nggak apa-apa. Nah, Ibu Bapak sekalian sampai senangnya. Dulu, jadi nervous Ibu kalau pertama kali itu demam studio namanya dulu, ya kan? Ya kayak orang baru pertama manggung begitu. Kayak pertama kali khutbah. Saya khutbah itu umur 17 tahun. Dari lulusan SMA Aliyah, saya ke Jakarta. Ini ceritanya. Ini perjalanan religinya akhirnya. Nanti disambung dengan nanti kalau kebanyakan saya nanti nggak kebagian yang lainnya. Tausiahnya sudah cukup kan tadi Bu ya? Nah, intinya bacaan. Sekarang perjalanan religi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi kalau memang itu dunia artis itu, saya kenapa sampai terjun di sini? Padahal kalau dipikir kata kakak saya itu begini, kamu itu aneh-aneh saja. Kamu sudah di dunia ini sudah nyaman, tapi kenapa kamu menorehkan ke dunia yang orang bilang glamor, orang bilang itu banyak maksiatnya gitu. Sampai ke situ kenapa? Saya begini tujuan saya. Saya punya tujuan khusus. Apakah yang menciptakan bunyi-bunyian itu siapa? Tentunya Allah. Saya mau mencari Tuhan melalui musik. Itu cita-cita saya Ibu Bapak. Karena apa? Dunia ini akan menjadi nggak akan bakal indah kalau tanpa ada seni. Kadang orang-orangnya saja yang selalu menyelewengkan, hanya sifatnya hura-hura, sifatnya hanya senang-senang. Ingat akan lupa akan akhir, sehingga membuat diri kita ini lupa sama Allah. Nah, memang sebenarnya itu luar biasa. Banyak yang mengatakan musik itu haram, musik itu, tapi di zaman Rasulullah itu pernah menerima seorang kafilah, begitu rasa bersyukurnya, kemudian ada seseorang itu hadir, kemudian dia menari di dalam masjid, kemudian baginda Rasul itu dia.
Artinya pernah para sahabat Nabi pun juga kita melihat Kanjeng Nabi itu senang dengan apa itu rebana, ya kan gitu. Artinya ada celah di situ. Tergantung semua akhirnya innamal a'malu binniyat. Nah, ibu bapak sekalian yang berbahagia, karena itulah membuat saya akhirnya terjun di situ. Sehingga saya pikir saya harus banyak berkarya. Kata Pak Yai saya dulu waktu di pondok, Hamid, kalau kau memang pengen dikenang hidupmu, kamu banyaklah kamu menulis. Menulis apa Yai? Menulis apa saja. Menulis kitab, menulis puisi, menulis lagu, menulis, dan itu akan menjadi kenangan. Akhirnya sekarang saya berpikir begini Pak Haji, saya menulis lagu, menulis karya, minimal itu tanda bukti saya pernah hidup di dunia. Tanda bukti bahwa Hamid itu pernah, Nur Hamid itu pernah hidup. Selama masih ada tulisan saya, masih bisa dikenang oleh anak-anak kita. Dan itu kalau memang kita ikhlas, mau ada yang mau nyanyiin silakan, mau ini nggak usah gerendeng, seneng, kemudian di upload di sebuah media atau YouTube misalnya, kemudian itu menghasilkan uang, kemudian kita ikhlas, itu jariah buat kita. Makanya saya nggak pernah akan mengklaim siapa yang menyanyikan lagu saya, monggo silakan. Banyak lagu saya di Indonesia dulu juga banyak. Artinya bahwa di banyak yang nyanyiin dan banyak mendapatkan banyak jutaan bahkan mungkin miliaran lagu itu, ya kan? Adik-adik mungkin pernah dengar dulu, usianya rata-rata ustadzah mungkin pernah dengar yang lagu begini, apa namanya, di Indonesia yang film apa itu, yang Misteri Ilahi itu, pernah ibu pernah dengar kan itu ya? Nah, itu berapa juta orang yang nonton. Jadi kalau itu kita ikhlas, jadi jariah buat kita. Jadi orang beramal itu tidak harus kelihatan sama orang lain. Orang beramal itu yang penting niatnya kita beramal, insya Allah niat karena untuk apa namanya, karena pengen kita memuliakan apa yang diberikan oleh Allah, kemudian kita jalan. Nah, karenanya ibu bapak sekalian, perjalanan hidup itu seperti itu, ya kan? Kalau kita diem aja, nggak kreatif, maka kita akan menjadi orang yang kuper, kurang pergaulan. Dunia ini indah, nyanyi itu sesuatu yang indah, ya kan? Wong ngaji aja kalau nggak ada lagunya juga nggak enak kok dengernya, ya kan? Misalnya baca Fatihah ngimamin Pak Ustadz, ngimamin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, kan nggak enak dengernya. Kalau biasa lagi Bismillahirrahmanirrahim, kan lebih enak. Ada lagunya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalnya gitu, kan lebih enak dengarnya. Berarti kalau misalnya ini kan nggak enak, aminnya juga Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kan terawih ini, terawih kalau cepet banget nggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya udah nggak seneng cepet-cepet. Kadang tadi Pak Eman udah amrah, minta jadwal, minta turun terawih, siap-siap aja 2 jam nanti saya. Bu, dulu pernah saya pengalaman ngimamin di sebuah masjid. Itu satu malam itu Pak Alis, itu satu malam 1 juz Pak. Oh, 1 malam 1 juz. Waktu itu saya ngimamin juz 7, pas 7 hari. Pas dapat 7, saya itu ngimamin pas juz 7. Itu pertama banyak yang ini, karena 1 juz itu kan kira-kira ya hampir 1 jam lebih.
Satu juz itu kan satu muka satu rokaat, ya. Ya kurang lebihnya murotalnya seperti ini. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Begitu murotalnya. Zalika terus enak aja wanitiro. Begitu ibu, itu begitu sudah, begitu terakhir pas sholat apa witir selesai, itu jamaahnya tinggal 10 orang. Alhamdulillah masih ada yang mau jamaah. Kira-kira kalau di masjid ini 1 juz saja misalnya, gimana ibu? Pak, di sini bubar. Ya udah antar standar aja, ya bu ya. Nah karenanya ayo sama-sama kita nikmati Ramadan ini penuh dengan ceria, banyakin baca Al-Quran. Insya Allah dengan Al-Quran itu barokah. Termasuk tanda-tanda orang yang dimasukkan surganya Allah itu adalah, yang dirindukan surganya Allah itu ada 4. Taqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 perkara. Pertama, talil Quran, membaca Al-Quran. Itu udah kiai-kiai kita sudah semua menyampaikan. Membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu indah, ya kan? Al-Quran bisa jadi obat, ya kan? Obat stroke, ya, obat stroke kan ya? Iya. Berapa banyak orang-orang yang minta ke saya obatnya darah tinggi, amarah, itu dengan Al-Quran dan tahajud, ya kan? Orang kalau sudah jarang baca Quran, yang ada pikirannya dunia terus. Begitu dunia akhirnya nggak dapat dunia, stres. Begitu stres, apanya timbul dari stres itu akhirnya stroke. Oh, stroke itu penyakit paling berat. Jangankan stroke, orang stroke aja berat. Iya kan? Stroke itu penyakit paling. Dan obatnya di situ adalah Al-Quran buat obat. Orang yang membaca Al-Quran akan diberikan kecerdasan oleh Allah. Ada ini. Kalau kalian pengen cerdas, ilmunya manfaat, banyakin baca Al-Quran. Hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran betul. Rugi, ya kan? Mondok nanti mondok. Mondok ya. Mondoknya di pondok gede sama. Kalau nggak di pondok bambu. Mondok. Kalau saya dulu mondoknya Mas Yuri itu masak sama gendok. Jadi mondok saya itu gitu. Jadi cuma makan tidur. Ya karena kita ta'adil sama kiai, alhamdulillah manfaat. Insya Allah. Dan nanti dilanjut lagi ya, karena tamu-tamu kita masih banyak yang harus cerita tentang kehidupan, tentang bagaimana wisata religinya, tentang kok tiba-tiba diundang ke sini kan gitu kan, otomatis itu harus disampaikan. Kalau saya ngomong terus sampai 5 jam juga nggak apa-apa ibu. Iya. Lama-lama saya juga turun sendiri kan begitu. Kenapa ibu-ibu betah di sini, silakan, saya tinggal pulang gitu. Ya 5 jam ngomong. Dan saya kira begini dulu, nanti dilanjut lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya bu ya, santai saja, kita sambil duduk juga nggak apa-apa, ya kan? Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah tausiahnya. Hikmah daripada tausiah yang beliau sampaikan adalah pesan untuk kita semuanya
yaitu insya Allah mudah-mudahan kita semuanya sekarang berada di setahun hingga Ramadan dapat memakmurkan malam Lailatul Qadar dan selalu membaca Al-Quran. Alun itu insya Allah mudah-mudahan termasuk 4 golongan tersebut. Dan beliau ibu-ibu sampai pagi duha baca Al-Quran, insya Allah termasuk. Dan juga Qiyamul Lail, dan juga adalah mereka, beliau ini adalah orang-orang yang dermawan. Ibu Haji yang cantik, dipersilakan untuk duduk di depan supaya kita berdialog atau komunikasinya lebih akrab gitu ya. Nanti cocok ya, sudah siap, sudah terlihat jelas. Kita akan berkomunikasi atau tanya jawab dengan beliau ini adalah Masya Allah luar biasa, adalah religi, artis yang religi begitu ya. Kami awali dulu pertanyaan dari kami, nanti selanjutnya dari remaja, jamaah, para ibu dan bapak boleh bertanya tentang perjalanan hidup beliau ini. Masya Allah, tabarakallah. Tadi kami mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang surat Al-Mulk yang dibaca ya dari 1 sampai 30. Bagaimana kira-kira untuk Bapak Haji Bapak Haji Ade Saputra, kira Ade Putra, Ade Putra tidak saya, ini ada tambahannya saya. Untuk Bapak Haji Ade Putra begitu kuat untuk mempelajari Al-Quran dan segitu hebatnya Bapak kami hafal ayat Al-Mulk ayat 1 sampai 10. Sedangkan yang kami tahu dan dengar beliau atau Bapak itu selama ini berada di dunia artis kata gitu ya. Nah, sedangkan kami aja yang berada di lingkungan biasa aja, katakan sering ditaklim, belum hafal tuh. Ibu belum hafal ya? Belum hafal. Masya Allah, tabarakallah. Jadi untuk kalian sangat terharu dan kagum kepada Bapak Haji Putra itu. Masya Allah biasa. Jadi apa tuh kiat-kiatnya untuk kuat menghafal Al-Quran surat Al-Mulk itu? Untuk itu silakan. Terima kasih buat Ibu Ustaz ya. Enggak, saya memang di kesibukan saya kalau acara-acara show begitu istirahat, mau 1 hari nih saya patokin 1 hari, saya hafal 1 ayat. Masya Allah, tabarakallah. Saya mesti hafal 1 ayat 1 hari. Jadi bukan Al-Mulk aja, banyak Masya Allah. ayatnya. Alhamdulillah saya hafal ya. Jadi di luar kepala. Masya Allah, alhamdulillah. Tiap show saya umpama ada acara di mana di luar kota, mesti saya baca Quran. Jadi umpama selesai istirahat, selesai show saya istirahat. Dia umpama di penginapan 1 hari mesti 1 ayat saya hafal. Jadi besok hari kedua ayat kedua, nanti pas hari kedua ayat kedua tuh ayat pertama sama ayat kedua saya satukan jadi 2 ayat. Kemudian hari ketiga itu terus sampai ayat 30 untuk Al-Mulk ya. Kalau untuk Waqiah kan 96 ayat ya, itu mungkin 1 hari 2 ayat karena kan tidak terlalu panjang juga ya, begitu. Masya Allah, begitu termotivasi dan kita sangat terharu. Anak-anak remaja mobil khusus ini yang setiap hari berada di lingkungan masjid dan ibu jamaah sekalian juga majelis taklim, begitu luar biasa hebat. Seorang seniman Bapak Haji Ade Putra dapat menghafal Al-Quran di tengah-tengah kesibukannya, Masya Allah. 1 hari minimal 1 ayat. Bagaimana kita sanggup nggak 1 hari 1 ayat di jamaah masjid Pak Haji, gimana nih? Sanggup? Prisma sanggup 1 hari 1 ayat? Sanggup, termotivasi oleh Bapak Haji Ade Putra ya. Untuk itu remaja jemaah Masjid Jami An-Nur siap untuk menghafal 1 ayat 1 hari. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak motivasinya. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya silahkan kepada Bapak atau jemaah atau remaja, silakan. Ayo silakan. Siap nanya, ayo nanya. Apa saja. Sudah siap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kopi. Masya Allah ini panas benar-benar dah Prisma mengagumi cewek cantik seperti Ibu Popi ya. Nah, jadi pertanyaan dari Ananda Prasma itu adalah Ananda Panas namanya yang ganteng, yang suaranya merdu, itu adalah anggota Prisma ingin bertanya bagaimana sejarah perjalanan ketika awal menjadi artis sampai sekarang untuk Ibu Popi yang cantik. Silakan untuk menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semangat. Oh, semangat. Alhamdulillah. Tidak sama yang kemudian kita akan sepenuhnya sama merondong anak-anak. Alhamdulillah. Saya dari kecil memang bapak, ibu, kakek nenek memang berdarah seni. Di awal kan saya sering mengikuti festival, lomba demi lomba, saya ikuti, alhamdulillah selalu juara. Alhamdulillah. Kalau boleh juara apa saja itu? Mau nari, Dulu tarian daerah ya. Iya. terus nyanyi, coba kayak perang nyanyi dulu masih itu, kemudian ada dangdut, apa yang dicoba sampai dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai tingkat nasional. Alhamdulillah kok Allah dikelancarnya sana. Nah, sampai ada produser yang menawari untuk rekaman. Ternyata nggak semulus yang saya bayangkan, terlalu banyak badai datang. Baru awalnya badai datang. Tapi tetap, bahkan ketika saya baru album pertama itu langsung ancaman demi ancaman bertubi-tubi menyerang. Iya, jadi itu pertama padahal belum pernah, tapi tetap pertama udah Bismillah aja, tetap berjalan. Tapi tetap memang susah, enggak coba pintu sana gitu, pintu sini ditutup gitu, enggak bisa kemana-mana. Akhirnya Kegagalan itu adalah awal kesuksesan seperti itu. itu ketika saya sudah sempat merasakan benar-benar nggak makan, cuma hanya bisa seminggu itu dari sehari 1 kilo mie aja, itu nggak ada nasi. Itu pernah saya merasakan jatuh banget di situ. Ibu saya sakit, adik saya sakit, Allah kasih saya sehat untuk merawat dua ini. Kemudian saya bilang, mama, Jangan nangis. coba tahan. Iya. Coba tahan gitu. Terharu. Ya, ini ada apa gitu. Karena mama sudah mengorbankan pekerjaan, berhenti dari kantor, padahal dia bisa pindah ke UPI, tapi nggak mau gitu. Demi mendampingi saya di perjalanan karir saya gitu. Ternyata saya setiap malam sih nggak berhenti tuh nari. Suatu hari di hari ke-39 ada seorang teman lama, saya ketemu di kereta. Karena saya udah coba kesana kemari, nggak bisa, masih nggak menemukan jalan itu. Dia bilang ada satu perusahaan rekaman yang butuh penyanyi, coba deh kamu ke situ, tapi jangan dari saya ya gitu. Iya, makasih. Saya datang ke sana, 1 kali masuk vokal, oke besok tanda tangan kontrak. Masya Allah itu luar biasanya. Saya ternyata memang ini ya, apa ya, benar kata Pak Haji Hamid bahwa tahajud itu udah luar biasa gitu. Kita akan merasa gitu. Nah, dengan berjalan waktu, alhamdulillah saya sempat merasakan yang sehari itu 3 panggung, 4 panggung di siang aja, belum malamnya gitu. Ternyata membuat kita lupa ya gitu, sampai kita nggak punya waktu lagi buat Allah gitu. Saya ditegur lagi sama Allah, habis saya dijagain lagi gitu. Kebetulan datang juga masa-masa kadek itu ini ya muncul ya di TPI dulu. Makinlah saya tenggelam gitu, gak gitu sama sekali. Saya coba balik setir ke dunia sinetron. Itu saya masih nggak ini banget tuh. Mungkin karena ada event baru ya, tapi saya nggak lupa gitu, dilupa. Kok nggak sholat lagi gitu, kok nggak kembali lagi gitu bersujud gitu.
saya lepaskan dunia seni saya juga. Saya benar-benar mengabdi sama imam saya ini, tapi kembali coba terus mendera saya pikir, iya mungkin saya lupa ya gitu sama ini, mana yang dulu tahajudnya tiap malam gitu, mana yang baca tiap malam gitu. Nah di rumah tangga pun guncang banyak sekali. Saya sampai di hari terakhir saya hampir merasa nggak sanggup. Saya lihatkan diri setiap malam itu saya pikir Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka setiap hari mau 1000 kali itu terus 1000 kali semua sudah saya pasangkan semua. Ternyata saya dipertemukan kembali secara nggak disangka-sangka gitu. Pertama ketemu sama Mas Yuri dari WA. Saya nggak pernah medsos, saya nggak pernah WA tuh nggak kenal, sudah saya tutup pada saat saya nikah itu. Benar-benar ibadah saya ke suami gitu. Terus kenal akhirnya dengan Pak Jami, Mas Isbandi gitu. Dari situ mereka membangkitkan saya lagi, bilang adik saya, demi anak-anak kamu, bangkit ayo, bangkit. Akhirnya Mas Isbandi memberi saya lagu demi lagu, Masya Allah itu. Terima kasih Mas Isbandi. Saya diterjemah lagi, walaupun nggak sebanyak dulu, minimal saya bisa berdiri bersama anak-anak saya dan berjuang sampai nanti buat anak-anak. Makanya memang benar, jangan pernah satu kali pun yang namanya ninggalin sholat. Jangan lepas mulut kita dari berzikir meskipun kita lagi apa aja kita kerjain gitu. Karena itu benar-benar saya rasain cobaannya luar biasa. Ya itulah, kalau ini pasti sakit banget, nggak kuat, hampir nggak kuat. Sempat saya sebulan tuh nggak bangun dari tempat tidur. Ini beliau-beliau tuh terus masih support saya. Nggak usah dipikirin, zikir, mau zikir, sholat, tahajud, udah aja gitu. Yang guru kasih guru, alhamdulillah sekarang saya sholat lagi. Intinya kehidupan seseorang itu pasti memiliki perjalanan naik turun gitu ya, naik turun. Dan apa musibah yang kita dapatkan itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tetapi tadi ada pelajaran yang kita ambil, apabila kita sudah memiliki nikmat dari Allah SWT, maka jangan lupa untuk bersyukur ya. Atas syukur itu kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ketika kita sudah mendapatkan kemenangan nikmat dari Allah, lupa apa aja kembali gitu ya. Nah, dan juga ada hikmah seorang Ibu Hadiah Kopi luar biasa zikir dan doanya. Anak-anak Prisma hafal doa Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini juga menjadikan motivasi untuk kita semuanya, di mana kita banyak kelemahan, kesulitan, maka kita mohon kepada Allah dengan memperbanyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terima kasih Ibu Kopi, cerita perjalanan kehidupannya Azmin ini merupakan motivasi untuk kita semuanya agar kita selalu ikhlas dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan berikutnya untuk Bapak Haji ya, Bapak Haji siapa? Mas Yuri Adis. Bagaimana kiat-kiatnya untuk selalu kita ingin beristiqomah dalam berbuat kebaikan, sedangkan kita ini kehidupannya kadang-kadang mau mengikuti jalan yang baik, kadang-kadang tidak semangat untuk berbuat baik. Yaitu tadi karena berdasarkan kehidupan keadaan kita ini, melihat keadaan orang lain, wah sudah kemana, sedangkan kita seperti ini. Kadang-kadang saya melihat artis ya, artis tuh enak banget. Adakah kesulitan ataupun kesusahan dalam menjalankan karir sebagai artis atau pencipta lagu begitu? Silakan Bapak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Anda ini sebelah ini kayak ponakan saya, gantengnya. Umar Faris namanya. Kayak Arab ya. Terima kasih. Perjalanan saya di dunia entertainment atau dunia hiburan keartisan
warisan ya. Ya biasa seperti jengkopi tadi, bukan kopi kayaknya. Peristiwanya hampir mirip saya jauh di JK. Berangkat dari kampung dulu juga pernah menjuari festival-festival ya, sampai ke Jakarta dan pernah vakum 8 tahun bergerak di besi itu karena saya orang Madura. Oh gitu. Itu tadi nggak bawa satenya ya? Cuma ada sate. Dulu itu saya punya apa namanya Facebook. Akhirnya beliau ini minta nomor saya gitu. Akhirnya main ke rumah beliau dan ditawarin sebuah karya beliau ini diajak semesta dulu ya. Saya biasa memanggil Guramin, dan diantaranya yang beliau ciptakan yang saya nyanyikan itu ada Biru Cinta, ada Rinduku, dan syairnya luar biasa, dalam sekali. Mau denger nggak? Oh boleh. Ya. Jadi sangat ditunggu sekali suara Mas yang kami ingin mendengarkan. Saya deg-degan, saya tadi sempat berbisik sama beliau senior saya ini. Sebelumnya kami ingin mendengarkan suara Mas, tapi belum sampai ke sana ini pertanyaannya. Tapi alhamdulillah udah langsung one take otomatis berarti ini pertanyaannya. Promosi. Aduh, siapa dulu? Iya. Dan kita sama-sama mendengarkan suara Mas daripada Bapak Haji Budi Ajis. Aduh, siap, Ini judulnya Biru Cinta. Biru Cinta. Yang saya luar biasa dalam ternyata arahnya kita pada beliau. Hembuskan angin malam, Masya Allah. sampaikan rinduku padamu, duhai kekasih. Kira-kira kalau duet sama saya bakal ajak rekaman nggak nih? Langsung ke Malis kali ini jenguknya beliau karena saya juga terima kasih dulu karena dari dulu juga merindukan sang kekasih. Ternyata siapa kekasih? Bukan kopi, bukan yang itu, ternyata Allah Subhanallah. Jadi saya dulu di Langgaran di musola itu mengajar ngaji anak-anak, tapi 26 tahun saya ngaji nggak sabar sholat. Astagfirullah. Perjalanan Udah tobat belum ini? begitu ketemu beliau, alhamdulillah. Iya. Sadar saya. Ya dulu ya, terima kasih. Jadi wasilah ya. Pesantren kilat gitu. Iya, alhamdulillah. Langsung ke guru. Iya. Tiap hari saya bertanya, bertanya main gitu. Mbak Lisa juga nih luar biasa ini suaranya. Berarti tidak ada usaha yang tidak membuahkan hasil. Berarti Bapak Haji ini selama ini pegang duit. Bu, tahu duit? Tahu duit nggak Bu? Duit itu hurufnya ada berapa? Ada 4. D, doa. U, usaha. I, ikhtiar. P, tawakal. Jadi sehingga menjadi sukses seperti Bapak sekarang adalah dengan 4 huruf tersebut. Itu ya Pak ya? Terima kasih Pak Arisbandi sudah menghadirkan kami ini di sini, sambung merasa silaturahmi luar biasa. Demikian Mbak Lisa mungkin. Saya bertanya Terima kasih kepada Bapak Haji Suri Aziz yang telah memberikan penjelasannya, perjalanan kehidupannya. Jadi tidak ada perjuangan atau ikhtiar yang tidak akan berhasil ya. Perlu perjuangan berarti. Baik, pertanyaan berikutnya itu dari remaja Prisma Anwar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, di era sekarang ini banyak sekali remaja yang masih terlena sama dunianya, mungkin masih terlalu fokus ke sana. Nah, saya mau tanya di sini, bagaimana caranya untuk mengatasi itu semua, karena terus terang juga saya masih seperti itu. Iya, itu saja. Stres,
kamu. Ini. Bicara kita ini menghadapi dunia remaja itu sekarang itu luar biasa. Karena anak-anak sekarang itu kalau disuruh ngaji lebih mentingin handphonenya dibanding dengan ya, nggak usah anak muda, ya kan? Nggak usah anak muda, nenek-nenek juga masih doyan sama handphone. Iya, kakek-kakek, nah, handphone doyan masih. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ini semua? Karena anak-anak sekarang ini luar biasa. Nah, caranya begini. Adik-adik, ketika handphone itu sudah ada pada diri kita, hendaknya cari yang lebih manfaat dari handphone itu. Saya yakin anak-anak kita yang di sebelah sini, yang cowok itu senangnya nge-game, ya, Sakura Sakurato, game-nya Sakura. Ada yang perempuan juga sama, yang seusia-usia gini senangnya Sakura, sama kayak anak-anak. Makanya sama, begini. Cari sesuatu yang lebih manfaat dari handphone itu. Satu misalnya, tingkatkan kreativitas itu kan bagus. Meningkatkan kreativitas dari handphone itu bagus. Makanya saya jujur, ketika handphone itu sudah ada di tangan, bagaimana handphone itu bisa bermanfaat buat saya? Apa? Ambil gambar. Gambar ini saya edit sedemikian rupa untuk apa? Untuk konten. Misalnya. Terus apa lagi? Di sini saya isinya kitab, Al-Quran, tafsir, tafsir apa juga ada di handphone saya. Cari sesuatu yang manfaat. Terus sebelum tidur nih, untuk adik-adik, ya kan? Sebelum tidur itu handphone nyalain. Sebelum tidur itu baca doa. Nyalain murotal itu lebih bagus. Ya. Kita ini kadang-kadang ketika tidur payah. Kita ini ketika tidur baca doa agak, ya kan? Sering kan gitu, BRT ya. Jadi baca doa enggak, nonton TV sampai TV-nya nonton kita. Ya kan? Untung aja nggak kita keluar yang baca berita keluar bangun gitu sahur, enggak mungkin. Ya kan Bu ya? Itu makanya adik, media itu adalah boleh kita milih, boleh kita kuasai, tapi lebih carilah bagaimana sesuatu itu bisa bermanfaat bagi kita. Saya kan saya ini pasti ada, pasti tahu bagaimana yang bisa bermanfaat, ada ya handphone dan sebagainya. Dan jadi begitu. Terus saya titip nih, saya titip bener remaja kita, terutama ini Al-Quran betul. Al-Quran itu jangan sampai dilupain benar-benar. Ya, ini isinya dikasih Al-Quran. Kalau misalnya kitabnya Al-Quran jika susah bawanya pakai handphone nggak apa-apa sebentar. Kan begitu. Memang sih afdolnya kita membaca Quran itu pakai mushaf, mushafnya, gitu ya. Walaupun saya menghafal ibu bapak, tapi saya tadarus di rumah tetap pakai mushaf karena sunnah. Walaupun saya sambil jalan itu ke sana ke sini, misalkan saya pulang dari radio nih, saya kan siaran radio juga ya. Jadi dari berangkat dari rumah Priok ke Tanjung ke CBB itu kira-kira 1 jam, itu dapat 1 juz perjalanan, ya kan, menghafal, tapi nggak apa-apa. Tapi begitu sampai di rumah kita tadarus, saya selalu pegang mushaf saya. Jadi itu adik-adik menanggulangi itu semua. Bagaimana kita untuk berniat merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Saya yakin bisa. Ya, semangat ya, semangat. Mulai saat ini Quran di nomor 1 kan, ya kan? Oh iya, tadi saya bilang
Sering saya bilang sama Pak Haji Yuri ini bilang begini, orang Jawa bilang tuh begini Pak Yusuf, rezeki kuwi wis ana sing ngatur, ya kan? Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Bila rezekimu itu seret, berarti kita sering lupa sama aturan. Kadang-kadang kita melanggar aturannya. Jadi jangan disalah kemudian, ya Allah, kenapa ya saya padahal sudah sholat, padahal saya sudah puasa, tapi kok masih rezekinya masih seret juga. Jangan salahin Allah. Mungkin puasamu itu ada nilai yang kurang baik, sholatmu mungkin masih ada riak di situ. Makanya bahasanya seperti itu. Kalau pengen yang baik, sholat tahdi keheningan malam, tahajud kepada Allah, minta di situ orang tidak tahu, hanya kita dan Allah yang menyaksikan. Nawairukum bis sholat wa qiraatil Quran. Terangi rumah-rumahmu dengan sholatmu, sholat sunnahmu dengan bacaan dan bacaan Al-Quran. Ada di rumahnya biar terang dari arasnya Allah, maka gunakan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Boleh kan? Terakhir. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir boleh disampaikan oleh dari jamaah, para bapak atau para ibu, silakan. Ya, saya. Paling terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan buat Bapak Haji Adil Putra. Saya termotivasi dengan bayar itu karena saya coba cuma udah apa, tapi besoknya udah lupa lagi gitu. Kiat-kiatnya apa tuh Pak? Biar terus kita istiqomah dalam apa juga terus ingat gitu di memori kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafal dengan gampang itu hari ini kau baca 6 kali, ya. Besoknya baca 5 kali, besoknya lagi 4 kali, besoknya lagi 3 kali, besoknya lagi 2 kali, terus setiap hari sekali. Insya Allah akan istiqomah hafal. Ya. Itu terus. Jangan banyakin maksiat, itu penting. Karena Imam Ghazali mengatakan hendaknya kalau mau pengen banyak menghafal dan ilmu itu selalu ada dalam hati, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu dari mana saja? 1, pandangan, 2, penglihatan, pandangan pada pendengaran, dan makanan. Makanan itu juga pengaruh, Pak. Kenapa? Yang mereka sampai berkata seperti ini, 1 butir nasi kau dapat dari perkara yang suka, ya kan? 1 butir nasi, pluk masuk. Itu mungkin kejadiannya besok belum. Lama-lama itu kan akan mengkristal menjadi darah. Akhirnya mengalir menjadi darah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin akan kerasanya 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Itu yang akan menghambat hafalan kita. Itu yang akan menghambat bagaimana diri kita akan sering lupa kepada Allah. Karena apa? Qalbun syadidun, hati yang keras itu karena sesuatu yang kurang benar atau banyak yang melakukan maksiat. Itu yang kalau dari makanan, dari pandangan juga bisa. Pandangan sesuatu kita memandang yang kurang baik atau sesuatu pandangan yang kurang berkenan, nonton TV terus itu kan nggak bagus, ya kan? Kalau kanjeng Nabi aja nggak dihafal, Nabi sebut 20 Nabi hafal, tapi nama-nama artis India hafal, ya kan? Nah kayak begitu, baca Quran saja tidak hafal, lagu-lagu India hafal. Tujinikan toye jana seneng, itu apa tuh ya? Ya rotane tiwana seneng. Apa lu? Nah, dapatkan kasetnya di toko-toko bangunan terdekat. Ya, tunggu ya. Itu
Sadaqallahul azim. Kalau saya sama anak-anak dari kecil yang dengan bongkar itu kan 5 tahun. Dia juga pernapasannya susah kan. Terus dia tuh setiap habis mandi habis makan, dia selalu Pak, aku apa kalau surat ya. Kan saya minta satu aja sebenarnya. Dia kadang bisa 3, bisa 5. Yang penting habis mandi habis makan apa. Itu kita mungkin habis sholat sunnah ya. Jadi ditunggu dia. Itu yang kecil loh. Cepet dalam 5 hari apa jadi ngambil waktu kalau pagi itu masih cerdas. Nah, lebih enak dimondokin ibu. Anak saya umur 7 tahun saya mondokin. Sekarang masih kelas 1 atau SD. Itu alhamdulillah kemarin pulang ayah tes dong. Apa? Al-Waqiah. Al-Waqiah dari 1 kalau lancar banget. Kan begini ada sebanyak itu. Belajar di waktu kecil, pakai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, mengukir di atas air. Cukup jelas jawabannya dari Bapak Ustaz Haji Nur Hamid. Itu Bu berarti kelihatan kita istiqomah gitu ya. Satu istiqomah ya. Yang kedua yaitu dilakukan jauhi dari segala hal dan maksiat. Artinya baik karena ini waktu kita akan segera menjelang puasa. Masih ada lagi setelah pertanyaan ini dari bapak-bapak yang nih penasaran mau bertanya sama siapa nih dari tadi kayaknya bapak-bapak mulu, sekarang perempuan, ibu-ibu yang cantik, ibu Kopi atau ibu Haja Alisa yang menjawab oleh pertanyaannya kepada beliau ya. Nanti kita sebelum diakhiri dengan doa, betul kita sama-sama mendengarkan suara emasnya itu oleh Ibunda Haja Kopi atau Ibu Lisa bersolat bareng untuk menunggu azan maghrib. Baik. Oke, pertanyaan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ini karena ini saya dan figur adik putra yang saya tahu, beliau berbicara karena banyak pengalaman saya tahu, saya tahu beliau itu sangat dalam dan sangat berat. Saya pengen tanya ke beliau, kiat-kiat apa sampai sekarang suka bubar, padahal program Pak Aris sangat banyak di waktu menjadi artis. Karena baiknya aja Gitu ya, diulangi pertanyaannya. Kiat-kiat apa sampai sekarang Pak Ade awal muda, padahal dalam proses perjalanan religi Pak Ade sebagai artis banyak sekali tantangan, kumpulan cobaannya. Bahkan saya pernah ingat Pak Ade pernah hilang duit stopper loh di bandara ya Pak Ade. Di bawah hilang stopper, tapi dia tenang. Nah itu kiat-kiatnya apa? Sekalian pesan-pesan terakhir buat remaja ini, pesan-pesan Pak Ade, Pak Yuri dan Pak Aitan dan karena pesan-pesan Pak Ade buat remaja ini kiat-kiat untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dewi. Biar ada puasa biasa ya. Awal muda nggak pakai makeup, air wudhu. Air wudhu jangan lupa 5 waktu jangan 3. Satu itu aja sekarang kita istiqomah 5 waktunya, baru sholat sunnahnya, duhanya, tahajudnya. berarti ini asli ya, cahaya wudhu ya, air wudhu ya. Pakai bedak atau apa? Wudhu tadi. Terus masalah saya di Mekah kehilangan koper saat saya berangkat haji itu tahun 94 pertama kali ya, yang kedua kali tahun 2007 kemarin. Yang pertama itu saya kan pertama kali berangkat. Nah, saat itu kan saya habis meledakan bulan. Saya kan ada satu lagu Mau Kamu Suka Kamu, saya ciptain lagu untuk Rano Karno waktu itu. Cuma memang lagu itu saya niatin, saya menginspirasi, insya Allah kabulkan, Allah izinkan saya untuk berangkat haji dengan lagu ini, dengan model lagu ini. Saya bisa berangkat haji. Alhamdulillah Allah kabulin ya, saya berangkat. Langsung saya berangkat haji di sana.
ketika lagu itu meledak tahun berapa ya, tahun 94 ya, 93 sih awal keluarnya. Alhamdulillah 94 saya berangkat dan kebetulan poin A+ lagi saya. Ya, saya berangkat itu yang 1 bulan ya. Cuman itu dia minta yang mau 20 hari atau 1 bulan, saya minta 1 bulan biar saya dapat arba'innya di Madinah. Yang berangkat sadar dia dapat bonus bahwa Quran ada dolarnya, ada realnya, dolarnya lumayan. Ya kalau itu secara satu yang lumayan besar. Sampai di Bandara King Abdul Aziz ada koper, mungkin bawa 2 koper, 1 koper yang kecil, 1 koper yang besar yang baru pakaian buat salinan itu kan. Dan kebetulan tas kecil gua pun saya taruh koper besar itu. Alhamdulillah sampai di King Abdul Aziz belum sebelum sampai di bandara begitu turun koper yang ada cuma tas kecil aja yang saya dapat. Tas koper besarnya nggak ada, itu udah semua turun. Enggak ada, campur cuma baju-baju juga. Dan baju yang tas kecil itu cuma baju salinan biasa aja. Jadi baju Iron 1, saya bawa Iron 2 di tas koper sama tas kecil itu. Sampai di hotel saya di Mekah, begitu cek nggak ada tas koper. Waduh, saya nangisnya luar biasa. Soalnya uang semua di situ, pakaian semua di situ, gimana salinan saya selama 1 bulan kalau nggak ada kan. Akhirnya setelah dari hotel di Mekah itu, saya berangkat langsung tawaf ke sana di depan Ka'bah itu. Saya nangis sejadi-jadinya, minta Allah, salah saya apa, dosa saya apa ya Allah. Saya bilang sampai uang itu saya cuma pegang 1.000 real yang kecil itu, cuma 1.000 real saya itu kecil, yang lain semua kita koper. Selama kurang lebih 1 minggu sampai saya ganti-ganti baju ya, salinan cuma 2 jadi yang saya pakai sampai yang tas kecil itu selama 1 minggu. Dan anehnya 1 minggu kemudian ada yang nganter itu tas koper ke hotel itu, padahal saya nggak tahu itu. Ini dari bandara ini nggak tahu hotel saya di mana kan. Nggak mungkin segitu banyak jutaan orang saja malah. Sampai ketemu akhirnya saya ketemu ini tasnya Pak Haji masih haji ini tasnya haji itu akhirnya itu saya cek satu lembar pun nggak ada yang Jadi alhamdulillah intinya uang Pak Haji yang hilang itu balikan lagi ada yang begitu Pak Haji. Jadi inti daripada sejarah pada musibah yang diberikan Allah di adalah itu adalah pertama sabar. Jadi wasta'inu bis-sabri was-sabar. Mohon pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Sehingga Allah kembalikan kembali begitu. Karena semua kalau diberikan dengan Allah ujian, tapi kita dengan sabar, kalau Allah akan memberikannya lebih dari itu. Begitu ya, jadi kesabaran. 1 minggu itu sebenarnya. Baik, sedikit mengulas daripada perjalanan Pak Haji Farjadi itu. Saya lihat di sejarahnya saking cintanya terhadap Al-Quran dan memang hidupnya itu dekat dengan Allah. Pertama kali album yang diluncurkan, saya pernah melihat judulnya adalah Dinamain Al-Fatihah, bukan seperti itu? Apakah ya? Betul? Judul lagunya yang pertama kali diluncurkan itu Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Begitunya dari Al-Fatihah. Sebetulnya memang itu dari surat Al-Fatihah. Cipta Allah ya. Cuma mengadur aja. Ya kan, sama notasnya saya buat, cuman semua dari saya dari surat Al-Fatihah ya. Baik, alhamdulillah. Jadi Bu, alhamdulillah tadi hadis yang saya sampaikan di awal pertama kali acara, orang yang beriman itu tidak akan merasa cukup dengan kebaikan sehingga dia itu akan memasuki surga Allah SWT. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Kailah Rasul kita, oleh para artis bintang untuk kita semuanya. Terutama mereka itulah tidak bosan-bosan untuk membagikan kebaikan. Masya Allah, ini adalah beliau-beliau menjadi insya Allah akan baik jemaah sekalian, karena acara kita sudah menjelang sore. Kita akan sama-sama tutup dengan doa untuk yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz. Tapi sebelumnya puasa sedikit ingin mendengarkan suara masnya yang dilakukan oleh Ibu Haji Popi. Silakan sedikit saja, sedikit sama mengikutinya. Silakan, apa saja boleh. Ya.
رب هب لي من
Ya Allah ya Rabbal Alamin, terima kasih kepada Bapak Haji Nur Habib Muhammad Ayyaman Masjid yang telah menerima sekaligus untuk pada acara Salat Masyarakat. Baik mas sekalian, alhamdulillah acara dari awal sampai akhir sudah kita sampaikan dan juga mudah-mudahan apa-apa yang didapatkan pada ini. Video. Masjid An-Nur takbir. Prisma takbir. Agungkan asma Allah takbir.